ada yang racun yang mematikan, artinya sekali minum langsung mati. Iya. Tapi ada racun yang dia nggak langsung mati, dia perlu waktu mungkin lebih beberapa saat. Sebenarnya dosa itu ada ukuran atau takarannya nggak sih, Master? Kita hari ini membahas tentang dosa besar dan kecil. Itu Emang ada? nggak sih? Emang ada? Sebentar, saya ketinggian kursinya. Nah, ini lebih sejajar sama Jonathan ya. Anda lihat YouTube dong Sobat Roida. Kan misalnya nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Kan hari ini Ada tuh Pak yang kemarin lihat video kita tuh di YouTube. iya. Ketawa katanya. Kenapa? Ngakak, mic-nya jatuh kan soalnya saya. Iya, betul. Ada Kalau di pakai radio Anda nggak bisa lihat. fenomena mic jatuh lagi ya. Silakan mampir dan subscribe Sobat Roida. Betul. Hari ini pembahasan kita juga nggak kalah menariknya adalah apakah anak Tuhan mengenal dosa besar dan dosa kecil? Jonathan off air nyanyinya lingkaran kecil, lingkaran, padahal dosa bukan lingkaran. Kayak throwback masa lalu, masa kecil Sobat Roida. Maka dari itu kita bicara dengan siapa, Jonathan? Kita sudah terhubung di Zoom ya bersama Pastor Ferry Felani dari GBIC 3 Jakarta. Jauh loh ini. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Ferry, halo. Halo, shalom Pastor. Shalom, Bro Nathan dan Bro Puji Jonathan, Tuhan. Sobat Bahtera Yuda semuanya, apa kabar? Kabar baik. baik, thank you. Pastor Ferry kayak di kapal ya. Apa kabar? Bagaimana kabarnya Pastor Ferry? Baik juga? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Baik, Tuhan, luar baik banget. biasa. Puji Tuhan. Senang kalau hari ini kita bisa jumpa lagi dengan Pastor Ferry ya. Yes. Pembahasan baru kita juga pengen Iya. sekali karena kalau ngobrolin sama Pastor Ferry itu gak ada habisnya. Iya. Kadang-kadang pending sebentar tapi bukan gara-gara Pastor Ferry tapi gara-gara pesawat. Pending bentar. Pastor Ferry, kita hari ini bicara tentang apakah anak Tuhan mengenal dosa besar, dosa kecil. Kecil atau besar ini kan takaran ya. Takaran. Kayak gula 1 sendok teh gitu ya. Sebenarnya dosa itu ada ukuran atau takarannya nggak sih, Pastor? Kalau boleh tahu. Ya, kalau bicara soal istilah dosa besar dan dosa kecil, kalau kita misalnya apa ya, cari di internet begitu ya, kebanyakan ada pendapat yang mengatakan bahwa di dalam Kristen tidak mengenal istilah dosa besar dan dosa kecil. Itu kebanyakan pandangan dari yang saya dengar dari beberapa orang, hamba Tuhan maupun juga di internet. Yes. Terus kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal ada orang-orang yang seakan-akan mengenal istilah itu, dosa besar, dosa kecil. Oh, ini kan dosa kecil, ini dosa besar. Jadi kayak ada dua kutub gitu ya. Ada yang menolak, ada yang mengatakan ada. Nah, saya penasaran karena dikasih tema ini, saya penasaran juga. Saya cek juga di Alkitabnya langsung. Oke. Wah, ini. Ternyata kalau kita cari tahu di Alkitab kita, istilah dosa kecil itu nggak ada Nggak di ada. Alkitab kita. Oke. Tetapi istilah dosa besar itu ada. Waduh. Nah, Menarik. juga nih. baru tahu gitu. Berarti kan kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil dong. Tapi nggak tertulis gitu ya. Tapi nggak tertulis. Nah, Gimana tuh, Gimana Pastor? tuh, Pastor? ternyata penjelasannya begini, bahwa dosa apapun bentuknya di hadapan Tuhan itu dosa adalah sebuah hal yang serius. Kalau kita mengacu pada Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa intinya dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Berarti dosa apapun, sekecil apapun itu, gitu, menurut pikiran manusia ya, sekecil apapun itu tetap serius di mata Tuhan. Dosa tetap memisahkan manusia dengan Tuhan. Apalagi kalau kita bagi menjadi dua konteks. Satu, dosa buat orang-orang yang di luar Kristus, di luar di luar naungan Sang Juru Selamat gitu ya. Itu apapun yang mereka lakukan kalau nggak punya Juru Selamat ya pasti binasa. Nah, ketika berhadapan dengan umat Tuhan, ternyata umat Tuhan itu tadi mengenal ada dosa besar gitu ya. Nah, saya kutip aja ayatnya biar kita nggak salah ya. Ini di dalam Keluaran 32 ayat 30-31 di sedang datang kepada Tuhan gitu ya. Karena bangsa Israel tuh menyembah lembu emas itu ya. Dibilang bahwa kamu ini telah berbuat dosa besar. Nah, itu. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Terus di ayat 31-nya dikatakan, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Itu satu di Keluaran. Lalu di kitab 1 Samuel juga dikatakan begini, 1 Samuel 2:17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Ini anak-anaknya Eli gitu ya. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, di sini ada ayat-ayat lain nih sebenarnya sih. Yeremia 30 ayat 14, Amos 5 ayat 12. Bahkan di Perjanjian Baru juga ada begitu ya. Perjanjian Baru tuh misalnya di ayat Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, pokoknya
dosa besar itu ternyata ada di dalam Alkitab. Tapi ternyata pengertiannya harus begini. Bahwa dosa apapun itu adalah masalah serius gitu ya. Kadang-kadang yang membuat itu disebut dosa kecil, dosa besar itu kan konsekuensinya. Orang melihat konsekuensi sosialnya ya. Misalnya berzina dalam hati, pornografi, berpikiran kotor, itu kan berzina. Tapi kan nggak merugikan orang lain. Jadi orang berpikir itu dosa kecil. Sedangkan kalau itu berzinanya melakukan pemerkosaan misalnya, itu kan konsekuensinya lebih besar. Ada orang yang dirugikan, ada yang bisa hamil, ada yang bisa segala macam lah ya begitu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, dosa itu tetap masalah serius. Tetapi kalau saya mau menjelaskan istilah kenapa ada yang disebut dengan dosa besar dan dosa saja gitu ya, itu mungkin penjelasannya ada di 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Di situ intinya dikatakan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Gitu ya. Jadi entah kenapa saya memilih untuk membahas dosa itu ya ada dosa dan ada dosa besar. Saya tidak ingin menyebutnya sebagai dosa kecil karena istilah itu tidak dipakai oleh kita. Nah, dosa besar itu apa gitu? Dosa besar itu ternyata adalah dosa-dosa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan, yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Makanya dikatakan bisa mendatangkan maut. Apa itu maut? Maut kan kebinasaan. Maut kan bicara soal keterpisahan kita dengan Tuhan. Nah, kalau buat orang yang di luar Kristus, mereka kan udah terpisah dengan Tuhan ya. Tapi buat kita umat Tuhan yang terpisah dari Tuhan awalnya, kita kan sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, kalau sudah diperdamaikan ini jangan sampai terpisah lagi kan begitu kira-kira. Jadi ternyata ada dosa-dosa yang bisa mendatangkan maut, yaitu membawa keterpisahan dengan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Baik, seperti itu ya. Berarti istilahnya ada dosa dan dosa besar. Tetapi boleh kita tarik garis kesimpulan di obrolan kali ini walaupun masih separuh gitu ya. Dosa itu serius di mata Tuhan. Dosa itu serius. Bukan karena kecil terus remeh gitu ya. Enggak dong. Tapi memang kenyataannya di Alkitab tertulis gitu ya. Ada dosa besar. Seperti itu ya. Menarik. Tadi di pembahasan kita sempat bilang kan. Di awal-awal pembicaraan kita di siaran. Itu kan bilang pemerintah di dunia aja itu membedakan gitu. Antara nyolong ayam sama koruptor beda. Gedean siapa? Gedean siapa? Ayo. Kalau saya. Nah, masa antara misalnya ya, Pastor Ferry, kita bohong nih sama orang tua, kita ngutil duit nih. Ya kan 10.000 lah buat main warnet dulu. Saya main PS dulu, PS2. Saya masih ingat. Terus sama dosa membunuh. Itu kan sama-sama serius katanya. Nah, apakah fair itu namanya kalau kayak gitu, Pastor? Iya, konsekuensinya sama enggak gitu loh. Konsekuensinya kalau di hadapan manusia tentunya berbeda. Tapi kalau di hadapan Tuhan, tanpa juru selamat, kita semua pasti binasa, gitu kan? Soalnya upah dari dosa kan maut ya, Pastor ya? Iya, jadi kita berdosa itu bukan karena berbuat dosa, kita berdosa itu karena lahir dalam dosa kan? Kalau kita di luar Kristus gitu ya. Jadi tanpa membunuh pun, gitu. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, manusia masih bisa berbuat dosa nggak? Ya masih bisa, punya kecenderungan itu ya. Makanya kita harus menjalankan keinginan kita. Nah, waktu kita mengalami tadi, ketika kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal Yesus, yang sudah lahir baru, nah kita diperhadapkan sama dosa dan dosa yang mendatangkan maut. Tuh, kalau begitu ada dosa yang tidak mendatangkan maut, itu berarti lebih gampang dong, atau lebih ringan dong. Enggak juga, gitu ya. Nah, kalau yang namanya racun, itu racun, gitu kan? Cuman ada yang gini, ada yang racun yang mematikan, artinya sekali minum langsung mati. Tapi ada racun yang dia nggak langsung mati, dia perlu waktu mungkin lebih beberapa saat. Intinya dosa itu sama-sama mematikan. Cuman ada yang langsung mati, ada yang nggak langsung mati. Nah, kalau mengacu pada hal tersebut, saya ingat Ibrani 3 ayat 12 dan 13 gitu. Ibrani 3 ayat 12 dan 13 bilang begini, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Di sini. Lalu ayat 13-nya bilang begini, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi suruh menasihati orang setiap hari gitu ya, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut ini kadang-kadang orang anggap remeh. Ternyata nggak boleh dianggap remeh juga karena dia tetap racun. Makanya kalau dibiarkan, mungkin berbohong nggak ketahuan, dibiarkan berbohong nggak dibiarkan, dosa itu bisa membuat hati kita tegar oleh karena tipu daya dosa. Jadi dosa itu punya tipu daya. Makanya kadang-kadang orang pikir kan nggak ketahuan, kan kalau saya berzina dalam hati kan nggak ada yang dirugikan. Nah, justru karena kelihatan konsekuensinya nggak besar, kita memelihara dosa tersebut karena yang penting kan nggak rugiin orang lain. Ternyata dosa kecil pun, dosa kecil lagi ya gitu istilahnya, dosa yang dianggap sepele sama orang pun gitu ya,
ternyata kalau dibiarkan bisa membuat hati kita menjadi tegar karena tipu daya dosa, karena dosa punya tipu daya. Sehingga yang membahayakan adalah lagi merasa memerlukan pertobatan atau tidak menginginkan pertobatan. Nah, itu yang berbahaya gitu. Jadi dosa itu ibaratnya racun ya, racun is racun. Ada yang langsung mematikan, ada yang mungkin nggak langsung mematikan tapi dia tetap merusak hidup kita. Baik. Berarti kita harus waspada betul ya. Harus waspada. Keseringan bohong ibarat kata itu racun gitu ya. Lama-lama kita anggap vitamin nih. Iya, vitamin. Bener. Saya tuh berhenti banget ya waktu itu ngambil uang orang tua. Wah, saya jadi ngaku nih. Ya, itu tuh karena memang saya takut banget tuh. Wah, ini jadi kebiasaan banget nih. Nggak boleh gitu. Jadi hati-hati ya Sobat Roida. Ada yang memang mematikan, ada yang tidak. Itu pandangan dari Pastor Ferry, Sobat Roida. Tapi sama-sama ujungnya maut. Sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Oke, Pastor Ferry, kita masih ngobrol tentang dosa nih ya. Saya tertarik untuk baca satu artikel di internet gitu ya. Kita pengen tahu pandangannya Pastor Ferry bagaimana. Ada beberapa dosa yang tidak diampuni. Oke, yang pertama itu dosa yang tidak diakui. Terus ada lagi muncul. Ini juga dasarnya adalah Alkitab, Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu. Ini menarik nih, Pastor. Karena kan kita mengenal di saat dari kecil ya, Tuhan Maha Pengampun, Maha Kasih. Kita sudah dibayar lunas. Betul. Ini pandangan Pastor Ferry bagaimana ternyata? Ya, kalau menurut apa yang saya pahami dari firman Tuhan adalah begini. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita itu sempurna. Yes. Dan saya meyakini oleh karena pengorbanannya yang begitu luar biasa ya, dengan darah yang tidak bercacat dan bercelah, tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa Tuhan ampuni. Apapun itu, selama kita mau bertobat. Jadi poinnya ada pada pertobatan. Nah, termasuk tadi istilah dosa menghujat Roh Kudus itu apa sih? Nah, menghujat Roh Kudus sebenarnya adalah sebuah dosa yang dimana orang yang berdosa tersebut dia menghujat Roh Kudus itu artinya mereka ada di taraf sikap hatinya tidak mau atau tidak merasa membutuhkan pertobatan lagi. Jadi menghujat Roh Kudus itu nggak sekedar kita misalnya lagi kesel ya, lagi jengkel sama keadaan, terus aduh Roh Kudus kok begini kita kayak mungkin kayak memaki gitu. Menghujat Roh Kudus lo. Menurut saya itu nggak segitunya. Tapi satu kondisi di mana hatinya tidak mau bertobat lagi sampai dia mati. Karena saya meyakini selama orang itu masih hidup, tetap tentunya masih ada kesempatan. Gitu. Selama dia tidak mengeraskan hati ya, gitu, untuk bertobat. Karena dasar untuk Allah mengampuni kita bukan hanya salibnya, gitu ya, karya salibnya, tetapi respon pertobatan kita. Itu sebabnya di ayat-ayat yang lain, ini saya sering terkejut karena ada orang-orang Kristen yang suka menyalahgunakan satu pemahaman gini, karena dia baik. Betul. Tetapi hanya karena dia baik bukan berarti kita nggak perlu bertobat. Lukas 24 ayat 47 misalnya. Yesus bilang gini, Tuhan Yesus di akhir sebelum dia ke surga dia bilang begini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi berita yang harus disampaikan itu adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nggak boleh dipisah. Kalau kita hanya membicarakan pengampunan tanpa pertobatan itu yang aneh gitu. Ayat-ayat lain juga sama. Markus 1 ayat yang keempat, Yesus Baptis bilang begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ada pertobatan lebih dulu, baru ada pengampunan. Kisah Rasul 2 ayat yang 38 juga sama, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi selama hatinya orang itu masih mau bertobat, maka dia akan bisa menerima pengampunan. Dan tentunya bertobat itu bukan sekadar minta maaf. Tuhan sorry, bukan cuma itu ya. Itu gitu, dia punya kesungguhan, punya penyesalan dan keputusan untuk berbalik gitu dari tadi hidup terhadap dosa dan terhadap iblis, hidup terhadap Tuhan. Harus sampai titik itu. Menarik ya. Jadi menghujat Roh Kudus itu penjelasannya itu ya, bukan memang nggak sempurna karya keselamatan Tuhan, tapi memang menghujat Roh Kudus itu dalam sekali maknanya. Betul. Adalah orang-orang yang memang tipenya udah berpaling, nggak mau kembali, membenci begitu ya, Cuy ya. Bahasa Ibrani padahal sudah mengenal kebenaran gitu ya.
Bahasa Ibrani-nya ada tuh, bebal. Ibrani itu ya. Capek lo ngomongin orang-orang bebal itu. Makanya itu. Baik, tapi kita nggak capek ngobrol dengan Pastor Ferry ya. Jangan dong. Jadi kalau Anda pengen lihat kami bertiga ngobrol, daripada di radio kan cuma suara doang. Betul. Nah, langsung aja di YouTube kami di Bahtera Yuda. Kalau mau lebih dekat lagi datang, tapi kan nggak boleh. Kalau datang nanti ya, kita lagi siaran. Setelah pandemi nanti ya, boleh. Silakan Jonathan. Kesimpulan deh, Pastor Ferry, dosa besar, dosa kecil, emang ada? Silakan Pastor. Oke, teman-teman semua, di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Walaupun ada dosa yang langsung mendatangkan maut, ada dosa yang mungkin tidak mendatangkan maut. Tapi bukan berarti dosa yang tidak mendatangkan maut itu bisa disepelekan, karena racun adalah racun. Betul. Tapi hal yang perlu kita ketahui adalah terlepas dosa apapun bentuknya, kita memiliki juru selamat yang telah mati buat kita, menyediakan keselamatan yang sempurna buat kita. Nah, keselamatan itu gampang, mudah gitu ya, waktu kita percaya Yesus sungguh-sungguh, bukan karena murahan, tetapi karena kita nggak sanggup bayar, itu sebabnya Yesus yang kerjakan buat kita. Karena itu kita harus menghargai karya keselamatannya Tuhan, karena kita perlu tahu di perjanjian lama kita membaca begitu banyak soal murka Tuhan, hukuman Tuhan, karena Tuhan yang penuh kasih adalah Tuhan yang menghukum dosa, karena dia juga adalah Allah yang maha kudus. Dengan begitu kita mengerti di balik kenapa Tuhan mengasihi kita. Sebenarnya kita diselamatkan dari apa sih waktu kita ditebus dari dosa? Kita diselamatkan dari murkanya Tuhan. Kita diselamatkan dari penghukumannya Tuhan. Jadi Tuhan yang menghukum, dan dia Tuhan yang juga yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Karena itu kita harus mensyukuri betapa hebatnya kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tapi kita diampuni oleh karena anugerahnya, dan tentunya dengan respon kita yang namanya pertobatan. Jadi apapun yang kita sedang kerjakan hari ini, kalaupun kita sedang hidup dalam dosa dan kayaknya nggak ada konsekuensinya, jangan anggap remeh, karena dosa sesepele apapun yang kita pikir sepele, itu bisa memisahkan kita dari Tuhan dan bisa membuat hati kita menjadi tegar oleh karena tipu daya dosa. Hati-hati ya. Wah, Nathan sama Jonathan sama Pastor Ferry kok ngomong dosa terus dari tadi ya. Bahkan sepanjang siaran. Loh. Ini buat menyadarkan kita semua. Benar. Memang kan setiap hari ada yang topik-topik yang tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang cinta. Kebetulan hari ini tentang dosa. Dan kita memang perlu sangat perlu seperti ini. Ya. Nambah lagi pengetahuannya, nambah lagi wawasannya supaya kita juga lebih mantap jalannya. Benar. Untuk mengisi hari-hari kita dengan baik begitu ya. Pastor Ferry ada di mana nih, Jo? Kalau misalnya Anda mau kenalan ke Instagram boleh. Anda buka. Saya kira ke Jakarta. Ya boleh juga sih. Ke GBC Ticket boleh. Jauh banget tapi Pak. Ke Instagram aja lebih. Ke Instagram aja ya. Anda bisa follow di @ferryvelani. Ya, disambung semuanya Ferry Velani. FERRY ya. Benar. Velani pakai F juga. Jadi silakan di follow. Anda bisa langsung temenan juga. Kenalan sama setiap narasumber kita termasuk Pastor Ferry, jadi mentor saya dong gitu. Pastor Ferry soalnya suka soal ini leadership. Oke, mantap. Pastor Ferry, kita ucapin makasih banget kalau hari ini boleh sharing tentang dosa, dan semoga ini boleh memberkati setiap pendengar yang mendengarkan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.